Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu pula yang kami sembah, yang kami sapa sebagai Bapa, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati dan menyenangkan Tuhan. Kami tahu pada waktu kami muji dan menyembah-Mu, jiwa kami kembali dikuatkan dan disegarkan. Bahkan tubuh kami kembali disembuhkan. Oleh sebab itu kembali berfirmanlah bagi setiap kami. Hati dan pemikiran kami terbuka untuk menerima, mendengar, serta melakukan firman-Mu. Karena kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam setiap kami semua. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Shalom. Iya, apa kabar? Senang sekali bisa kembali memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Cukup lama, Pak Bu. Iya, kalau sering-sering ketemu agak bosan. Kalau saya kadang-kadang ketemu akhirnya dirindukan. Iya, sesuai dengan tema menjadi pribadi yang unggul dan pergunakan waktu yang ada dengan seksama. Hal ini hendaklah menjadi bagian dan pemahaman bagi kita semua. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kekristenan bukan cuma sekedar sebuah agama karena kelahiran dan keturunan. Kekristenan berbicara tentang perjumpaan secara pribadi, di mana Tuhan memperjumpakan dirinya dengan setiap kita. Nah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti kehidupannya akan mengalami perubahan. Apa yang merubah pada waktu kita datang kepada Tuhan dan berseru, mohon belas kasihan anugerahnya atas kehidupan yang kita hidupi selama ini, yang dikuasai oleh yang jahat dan kehendak-kehendak kita yang selalu menuruti hawa nafsu dan cenderungan kita bersahabat dengan dunia. Dan semua yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk kita. Hanya untuk kita. Hanya untuk kita. Dan hal itu, selepas itu, pada waktu Anda harus meninggalkan dunia ini, maka Anda menuju kepada kebinasaan yang kekal. Penting kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Pada waktu kita datang kepada Dia, kita beriman kepada Dia. Kita beriman karena kita mendengar tentang Dia. Dan Roh Kudus membawa kita untuk mendatangi Dia. Dan pada waktu datang dengan segenap hati, dengar baik, Dia hadir dalam hidup saudara. Waktu Dia hadir dalam hidup saudara, maka dengar baik, kehidupannya lah yang sekarang hidup di dalam hidup saudara. Dahulu hidup kita yang lama, yang kecenderungannya senantiasa berbuat jahat, yang selalu mementingkan diri, berkesudahan kepada kebinasaan yang kekal. Nah sekarang begitu menyadari hal itu, Anda merendahkan hatimu dan berseru kepada Dia, mohon belas kasihan, mengharapkan satu perubahan di dalam hidup saudara, maka Dia hadir dalam hidup saudara. Maka sekarang dengar baik, bukan hidupmu lagi yang kau hidupi sekarang, tapi ada kehidupan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah jika Tuhan hidup dalam hidup kita, gak mungkin gak, pasti akan mengalami suatu perubahan. Amin. Sehingga orang di sekeliling kita, bahkan di sebelah kita bahkan berkata, kamu sekarang hidupmu menakjubkan dan membuat saya heran. Haleluya. Amin. Yang menerima perkataan itu bilang juga, ya saya juga heran. Karena sekarang hidupnya Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Berikan tepuk tangan. Amin. Itu inti kekristenan. Bukan Anda menyerahkan hidupmu. Tuhan gak perlu hidup. Amin. Tapi yang harus kamu persembahkan adalah
Aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Amin. Agar hidupnya memenuhi dalam seluruh kehidupanku. Haleluya. Amin. Ada situasi kondisi yang berbeda. Itulah inti kekristenan. Hal itu menjadi nyata dalam hidup saya. Dahulu saya menghidupkan semua tabiat yang tidak baik. Semua tabiat yang jahat. Saya tahu itu bukan kehendak saya. Tapi saya tidak punya kuasa untuk berkata tidak. Dan itu membawa saya sampai pada pintu gerbang maut. Di tengah kondisi keadaan seperti itu. Tuhan itu tetap setia. Haleluya. Amin. Di tengah kondisi saya tidak lagi punya pengharapan. Saya berseru. Mohon anugerah dan belas kasihan. Dari sejak 30 tahun lalu sekarang. Saya hidup bukan lagi menghidupi hidup saya. Tapi sekarang saya menghidupi kehidupan Tuhan mengalir dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Berubah tuh. Dari pelaku dosa. Sekarang saya mempunyai kerinduan untuk menjadi pelaku kebenaran. Kenapa? Karena yang benar sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bilang mas sebelahnya, kamu tuh udah benar. Amin. Jadi kalau nggak benar udah nggak pantas lagi. Coba lihat mukanya sebelahnya. Beda kan? Muka orang benar. Dan sudah tidak ada dusta lagi di antara setiap kita. Dan kebenaran itu bukan Anda yang upayakan. Tapi kebenaran itu adalah anugerah yang diberikan, diperuntukkan untuk saudara saya. Yang saudara bisa meraihnya hanya dengan satu cara. Dengan iman. Berikan tepuk tangan. Efesus 5 ayat 15. Ini buat saya loh ini ayatnya. Ayat ini buat saya. Karena sekarang kan apa yang tadi saya sampaikan itu sudah menjadi konkret dalam hidup saya. Hidup saya yang lama sudah selesai. Begitu saya menerima anugerah dan keselamatan, Tuhan gak minta hidup saya. Tapi Tuhan minta, persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan yang agar apa? Hidupnya mengalir dalam hidup saya. Kuasa Roh Kudusnya ada di dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Dan setelah itu, dengar baik. Kita nggak lagi disebut sebagai orang berdosa. Siapa orang berdosa di sini? Jangan angkat tangan. Tuhan, gini. Anda akan mengalami kehidupan damai sejahtera. Jika Anda beriman untuk semua yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Amin. Bukan apa yang kita usahakan untuk menyenangkan Tuhan. Gak bisa. Tapi kita beriman untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dan diperuntukkan buat kita. Dosa kita ditebus gak? Dosa kita sudah selesai gak? Kalau dosa kita sudah selesai, maka kita orang berdosa bukan? Nah, sebaliknya. Sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Haleluya. Siapa orang benar di tempat ini? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan tertuduh lagi. Bahasa ini orang berdosa. Gak ada. Anda udah bukan lagi orang berdosa. Kenapa? Karena ada iman di dalam batin saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Roh Kudus itu mengajar kamu tentang segala sesuatu. Amin. Yang penting kamu tetap di dalam dia tetap tinggal di dalam kamu. Dan sekali-kali Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Amin. Kemungkinan kamu bisa ninggalin, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Amin. Dan sekarang hidup saya, ya jauh lebih mudah ya. Life is very easy. Apa tuh artinya? Hidup tuh lebih mudah ya. Kenapa? Karena yang saya hidupi sekarang bukan hidupku lagi. Yang kuhidupi sekarang adalah kehidupan ilahi. Yang dia percayakan dalam hidup saya. Dan kuncinya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus gak akan dapat saudara. Dan setelah dia ada di dalam kita, ya sudah, ngalir aja.
Jalan tuh. Dari 31 tahun lalu sampai hari ini, ya oke-oke aja tuh. Pada waktu sebelum 30 tahun lalu, wah udah sekarat, hampir mati saudara, udah gak ada obatnya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini, udah lakcap si 64, berapa betul kan? Udah 64 tahun, ya santai aja. Kenapa? Karena ada hidupnya dalam hidup saya. Surga udah pasti nggak? Surga pasti nggak? Kenapa yang buat kamu pasti? Iya, yang buat kamu pasti apa? Tuhan Tuhan Yesusnya di mana? Nyasar loh. Surga udah pasti nggak? Pasti. Apa yang buat kamu pasti? Yesus. Yesusnya di mana? Yesusnya udah di dalam kita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Yang punya surga sekarang sudah ada di dalam kita. Dialah yang menggenapi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dengan cara pikir mana? Dianya tergenapi sekarang hidup di dalam hidup kita. Amin. Jadi surga merupakan sebuah karena yang punya surga sudah ada di dalam setiap kita. Wow, berikan tepuk tangan. Kalau Yesusnya nunggu di surga, ntar begitu sampai di sana nyasar kamu. Yesus, di manakah engkau? Tapi dia nggak seperti itu. Dianya sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ada keinginan ilahi, ada kehendak dan keinginannya yang selalu dia punya kerinduan yang besar agar digenapi dalam hidup kita. Namun keputusan di tangan saudara. Apakah saudara sepakat dengan dia? Atau kamu punya pertimbangan-pertimbangan yang lain? Setelah muter-muter ke sana, berantakan dulu, babak belur dulu, baru balik lagi. Bilang sama sebelahnya, jangan suka muter-muter, haleluya. Amin. Lebih baik sekarang saja terus. Pertimbangan manusia bukan berarti nggak ada. Amin. Pertimbangan manusia tujuannya nggak ada lagi. Agar pertimbangan kamu itu disesuaikan dengan firman yang sudah ada di dalam kamu. Amin. Mana nyontoin ini? Kayaknya sekarang saya lagi in banget nih topik duit. Iya atau amin? Duit perlu gak? Duit dosa gak? Kamu perlu gak banyak duit? Mau gak? Iya, berdosa enggak? Amin. Nah, tapi kan uang itu negara lah yang mencetak uang itu. Amin. Dan uang itu bukan enggak ada. Uang itu ada. Cuman dia berputar. Kenapa kamu susah? Karena mampirnya sebentaran. Di dompet kamu. Kenapa kamu kaya? Karena dia parkir lama banget di situ. Betul? Tapi pada prinsipnya uang itu ada. Pada waktu uang itu belum mampir dalam hidup kamu, di tengah kamu punya kebutuhan yang mendesak. Pertimbangan pikiranmu kemana? Cari saudara yang rasanya mampu bisa tolong. Cari koneksi bank paling nggak bisa ngutang. Untuk mengatasi permasalahanmu itu. Itu merupakan pola pikir kita. Tetapi apakah Tuhan mau Anda di situ? Tuhan maunya bagaimana? Kalau surga sudah menjadi kepastian buat kamu. Yang punya surga ada di dalam kamu. Dengar baik. Dia bukan cuma sekedar mampu bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Tapi dia sanggup mampu bertanggung jawab atas seluruh aspek hidup saudara. Selama saudara masih ada di dalam dunia.
Saya bapak jasmani saja. Saya bertanggung jawab dengan anak saya. Dia nggak perlu minta tuh. Setiap kebutuhan keperluannya saya tahu. Paling kalau dia lambat sedikit, baru dia agak sedikit. Pak. Ada signal-signal. Tidak langsung minta, tapi nyindir-nyindir dikit. Saya tahu nggak bahasanya? Tahu. Duit di dompet saya berontak nggak? Berontak tidak. Pelit amat sih. Iya kan? Pasti akan memberi segala kebutuhan dan keperluannya. Apalagi Bapak kita di surga. Wow. Nah, oleh sebab itu, pertimbanganmu itu tuh. Yang harusnya engkau menyelaraskan dengan janjinya. Dan percaya atas tanggung jawab dia memelihara seluruh aspek hidup kita. Dengan cara bagaimana? Beriman dan memperkatakannya. Karena ada firman, Allah mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu. Karena ada firman, Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, ke dalam lumbung-lumbungmu, ke dalam setiap usaha pekerjaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Mana lebih mudah? Cari pertolongan manusia atau memperkatakan firman? Mana lebih mudah? Iya cie, rohani banget kalau di gereja semua nyautnya. Mana yang lebih mudah? Mana? Kamu punya kesukaran. Toto yang muncul di pemikiranmu tuh, yang membuat imajinasimu jadi liar, keluargamu yang kaya, pungpang-pungpang, itu bisa lupa tuh. Halo? Lihat ya. Pertimbanganmu jangan sampai melewati di atas firman. Sebab firman adalah fakta di atas segala kehidupan. Amin. Amin. Anda menghidupi fakta kehidupan atau fakta firman? Anda harus menghidupi fakta firman itu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Gimana dengan pendeta? Ya iya sama. Sampai hari ini tuh. Saya kalau nggak ada duit, ya udah. Duduk aja saya ngucapinnya firman. I believe in you Lord. Sebab engkau Bapak saya. Bapak yang bertanggung jawab atas saya. Saya aja nggak mungkin nggak memelihara sanak saudara saya. Saya aja nggak mungkin tidak memelihara seisi rumah saya. Kalau saya lakukan itu, saya tidak memelihara, maka saya murtad. Saya lebih jahat dari orang yang nggak beriman Tuhan. Amin. Nah kalau Tuhan mau saya seperti itu, maka Tuhan saya juga Tuhan yang seperti itu. Dia nggak mungkin tidak memelihara saya. Dia nggak mungkin tidak memelihara satu keluarga. Sebab kita semua adalah keluarga, warga kerajaan surga. 1 Timotius 5 ayat 8. Ntar balik lagi ke tema ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, mudah-mudahan urapannya terus datang sama gue. Urapan udah ada, betul. Ingat ya, siapa yang diurapi Tuhan di tempat ini? Kita semua diurapi Tuhan, haleluya. Amin. Kalau Anda diurapi Tuhan, Anda nggak perlu diajar oleh orang-orang dunia. Sekalipun dia tajir melintir, dia ngajarin kamu yang tidak sesuai dengan firman, kamu punya kekuatan untuk menolaknya. Amin. Sekalipun intan emas, perak dan berlian datang ke rumahmu, terima apa tolak? Ya kalau dunia memberi, pasti ada konsekuensi yang dia tuntut dari kamu. Contoh, intan emas, perak dan berlian dikirim ke kamu, tapi you harus temenin saya entertain. Pilih mana? Sorry bos, bawa aja bos. Atau lu tahu aja gue lagi perlu banget. Bilang sama sebelahnya, jangan murtad ya. Loh, anak Tuhan tuh murtadnya bukan meninggalkan agama. Kalau murtad meninggalkan agama bukan murtad, dia jalan-jalan doang kok, muter-muter tuh dari sini ke situ, dari sini ke situ. Udah, tergantung pacar. Pacarnya Islam, dia Islam. Pacarnya Kristen, pacarnya Buddha, Buddha. Pindah agama nggak begitu murtad, enggak.
pada waktu Anda menyangkali firman yang kamu tahu, yang harusnya kamu lakukan bersama dengan Tuhan, tapi kamu mengabaikannya. Amin. Urapan itu memampukan kamu untuk berkata tidak. Sebab dia mengajar tentang segala sesuatu. Dan pengajaran adalah benar, tidak dusta. Amin. Dunia nggak bisa ngajar kamu. Tapi kamu bisa ngajar dunia. Kamu datang Intan Mas Perak Berlian, mesti teman di entertain kamu bilang, sorry bos, kita ikatannya cuma pekerjaan aja. Tapi kalau untuk ini bos, enggak bos. Silakan bawa bos. Membuat stigma gak buat dia? Mikir gak dia? Beda nih orang. Yang lain-lainnya minta, ini nolak. Jadiin dia direktur utama. Tuh, kalau yang itunya jamin. Bagian nolaknya aja mikir. Ingat ya, Tuhan itu jika dia minta sesuatu kepada kamu, maka ada berkat di ujungnya. Haleluya. Amin. Saya selalu ngajar dengan anak-anak saya, nikmati prosesnya. Karena dalam proses itu Tuhan hadir. Soal hasil saudara nggak perlu pikir. Tuhan selalu on time. Hasil dia selalu pasti berikan buat kita semua. Haleluya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa? Dan lebih buruk dari tuh. Kalau dia minta kita lakukan ini, terbaik, maka dia sekali-kali akan menyangkali firman-Nya. Amin. Ini dia sedang menyatakan dirinya. Bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah tidak memelihara kamu. Dia Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita kembali lagi Efesus 5. Karena itu, kata karena itu tuh kalau firman enak dengernya. Tapi kalau mau orang yang ngomong karena itu sok menasihati. Tapi kalau firman ini Tuhan yang menasihati kita. Karena itu Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan apa? Dengan seksama. Teliti, be smart, and carefully. Cila bahasa Inggris lagi keren dikit. Ya, hati-hati melangkah. Orang berani itu bukan berarti tidak perlu pertimbangan. Amin. Orang yang berani itu bukan hajar. Tidak. Orang yang berani dia mempunyai kecermatan dalam memilah dan memilih satu keputusan yang dia ambil. Kenapa? Karena satu keputusan yang dia ambil gak mungkin dia balik lagi. Kenapa dia gak mungkin balik lagi? Karena dia tahu ada Tuhanlah yang membantu saya mengambil keputusan yang tepat. Haleluya. Amin. Bagaimana kamu hidup? Nah kehidupan kita, tadi saya sampaikan, bukan hidup kita lagi yang hidup di dalam hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Waktunya tinggal 12 menit. Galatia 2 ayat 20. Namun aku, tetapi, bilang masa belanya itu saya banget. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Hendaklah pertimbangan-pertimbangan kita harus terus selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Di situ dia katakan, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa sih bebal? Apa bebal? Keledai. Apa sih bebal? Bebal Anda ngerti, Anda tahu, selalu dengar nasihat dan mau dinasihatin, tapi nggak menjadi pelaku. Apa? Eau? Oh, peau. Betul? Itu bebal tuh. Dengar. Ngerti. Paham. Dari gereja menggebu-gebu.
Begitu keluar menghadapi satu kondisi, ya elah, comeback day dengan keputusan sendiri. Betul? Akhirnya sepertinya sia-sia yang kamu dengar. Oleh sebab itu Anda harus ngerti ya, pada waktu Anda ibadah ada urapan Roh Kudus, pada waktu firman disampaikan, Anda ngerti. Anda paham. Apa yang kamu ngerti, apa yang kamu paham, maka Roh Kudus akan menekan, membantu kamu untuk melakukannya. Kalau Anda datang ke gereja cuma sekedar kunjungan, apalagi cuma nganterin bini, nganterin suami, biar bulanan agak lancar. Anda nggak paham, ya susah. Harus paham atas firman. Sebab firman itu ada di dalam kamu. Roh itu ada di dalam kamu. Sesuatu yang jahat kamu juga ngerti kok, tahu kok. Dan kamu punya kuasa untuk menolaknya. Amin. Yang jahat gak punya kuasa lagi dalam hidupmu. Dan jangan pernah kasih panggung lagi dong di dalam hidup kamu. Setan bisa mengganggu kamu? Setan bisa masuk dalam hidup kamu? Nggak bisa. Mana mungkin setan bisa masuk? Dulu hidup saya setan masuk saya gak? Udah kayak setan gak gue dulu? Sekarang masih kayak itu. Yang di dalam saya, roh yang lebih besar. Setan bisa masuk, nggak berani. Paling dia tipis kayak jarum alus. Berikan nasihat-nasihat seperti padahal penipu dia. Haleluya. Amin. Kita ngerti gak? Ngerti. Dia bisa masuk ke dalam kita? Enggak. Kecuali kamu izinkan dia masuk dalam hidup kamu. Amin. Selama kamu gak izinkan, dia akan masuk dalam hidup kamu. Sebab roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kamu jauh lebih besar dari segala roh yang ada. Berikan tepuk tangan. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif artinya, ada Pak Arif di sini? Arif artinya bijak, berhikmat. Bijak dan berhikmat, dengar baik. Di tengah kondisi keadaan seperti ini, Anda perlu ide-ide cemerlang. Ide-ide cemerlang untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan tempatkan dalam hidup kamu. Dan akhirnya akan menghasilkan prosper. Menghasilkan kemakmuran. Karena kamu punya ide-ide yang cemerlang. Yang Tuhan berikan, kerjakan dalam hidup kamu. Kamu kerjakan terus itu. Dengan kemampuan ilahi yang sudah ada pada kamu. Maka makmur hidupmu. Tapi diperlukan apa? Jangan tergesa-gesa. Sabar. Kita orang yang berhikmat dan bijak. Kita punya ide cemerlang. Kita mengerjakan karena dia yang bantu kita kerjakan. Tapi untuk hasil, ya percaya aja. Gak usah tergesa-gesa. Mau cuan gede. Yang penting cuancia lah. Cie-cie cuancia. Orang kalau ditanya usahanya gede. Hebat ya bos. You cuan gede ya. Enggak lah. Cuancia tuh. Coba tuh. Bohong loh. Haleluya. Betul. Tapi kalau Anda sabar. Tetap aja sabar ya. Teguh, tenang. Anda gak akan mengalami kerugian. Amin. Kalau kemarin harusnya saya berangkat ke Israel tuh. Tanggal 29, tanggal 30. Cuman heran tuh. Saya agak ngeblok gitu. Tiket saya gak beli dulu. Teman-teman udah bilang, Pak Jeki, tiketnya ntar mahal. Ya udahlah gak apa-apa. Emang gue nyari untung. Gue kan gak cari makan di situ. Yang penting orang berangkat. Ini suka dikesel. Pemilik travel suka kesel sama saya. Pak Jeki tuh. Berangkatin orang. Dia gak pikirin cuannya. Duh. Enggak lah. Dia bilang, Pak Jeki, beli tiketnya sekarang. Tinggal 1 bulan lagi. Ntar harganya gak bisa dapat harga grup. Tapi tenang tuh. Ya udah gak apa-apa. Gak harga grup ya harga FIT aja. Satu-satu harganya mah. Hitungan cukup tuh. Yang gak ada cuan gak apa-apa. Yang penting kamu berangkat. Amin. Ternyata bedung. Wah perang Iran. Di blok semuanya gak bisa masuk. Coba bayangin.
Kalau you udah bayar beli tiket, lah ratusan juta. Bilang sama sebelahnya, sabar bos. Betul? Tuhan sanggup mampu menjaga dan memelihara. Ini reschedule ulang nih, tanggal 30. Nggak boleh promosi lagi di sini. Dengan kesabaran ya, bertindak sebagai orang arif bijaksana, penuh dengan hikmat, penuh dengan pemahaman, karena Anda ngerti ada signal-signal yang halus akan sesuatu ke depan yang akan terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan tuh selalu lihat kita hari ini dan dia cenderungkan hatimu untuk ke depan. Cuman setan tuh yang selalu lihat ke belakang. Amin. Jangan langsung kamu pikir, dengar tuh, setan yang lihat ke belakang. Halo? Tapi kalau Tuhan, dia lihat kamu hari ini, dia merancangkan untuk sesuatu yang ke depan. Dan dia akan berikan tuh signal yang halus. Amin. Selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Pertama, waktu ya, 5 menit lagi. Waktu itu ada 3. Ada waktu kronos, waktu hari-hari sesuai tanggal, kalender, jam, detik, bulan, dan tahun. Dan Anda hidup di situ. Lahir, bertumbuh, dewasa, sekolah, bekerja, banting tulang, cari duit, beli rumah lah, segala macam lah. Tuir, tebengek-bengek, temehek-mehek gitu kan. Habis selesai itu ya dikubur lah ya kan. Engkau yang memberi, engkau yang mau ngambil katanya gitu. Selesai. Itu waktu kronos. Waktu kebiasaan orang. Tapi di waktu kronos itu ada waktu kairos. Waktu kairos artinya Anda menerima pernyataan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan setelah itu apa? Engkau hidup bukan engkau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kamu. Amin. Dan Anda perlu beriman untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan buat kamu. Anda mengerjakan sesuatu, usaha bisnis pekerjaan atas tuntunan dan bimbingan Tuhan. Amin. Dan pada waktu Anda melakukan itu, Anda bukan cuma diberkati. Kalau udah diberkati, anak Tuhan, yuk jangan ragu ya. Buat Tuhan tuh selalu berkati kita ya. Amin. Yuk masih berdosa aja dulu, Tuhan berkati gak? Tuhan berkati. Yuk jangan pernah ragu. Orang kalau tanya, Jack apa kabar? Saya diberkati Tuhan kok. Karena dia gak akan pernah cabut berkatnya. Apapun kondisi kita. Amin. Tapi sekarang agar saudara lebih berbahagia dan diberkati lagi. Dengar. Bukan cuma sekedar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kamu. Amin. Tapi lihat. Kamu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Wow. Itu sumber kebahagiaan. Amin. Loh, hidup saya tanya istri saya. Orang lihat, saya nggak ada yang percaya saya tinggal di situ. Mobil udah 10-11 tahun tuh masih jalan aja. Emang nggak keren gue? Keren nggak? Cie. Tapi setelah, karena saya dulu tuh hidupnya ngerugiin orang aja. Mindahin duit orang ke dompet gue. Jangan kan duit orang baik, duit orang gak bener aja udah dipindahin juga. Tapi setelah di sini, berkat surgawi, yang punya surga udah ada. Amin. Dan yang saya hidupi bukan hidup saya, hidup dia. Dan dia Bapak yang bertanggung jawab atas saya. Jadi buat saya tuh, aduh. Istri saya waktu pertama nikah sama saya, dompetnya robek tuh. Bukan karena kepenuhan susah dikunci. Karena baru masuk pagi, sorenya buka lagi tuh dompet, keluar lagi. Masuk, keluar, saking buka tutup tuh dompet, rusak tuh dompet. Amin. Sekarang juga gitu. Sumber kebahagiaan, bagaimana caranya saya bisa berarti buat yang lain. Ada persekutuan doa yang datang oma-oma. Yang sudah di gerbang terakhir tapi masih jalan. Tuhan suruh urusin tuh oma-oma kayak gitu. Ya Tuhan gak ada yang lain. Tapi Tuhan taruh hatinya di saya.
Bikinin persekutuan doa oma-oma, ama-ama. Yang mungkin ya orang anak-anak udah malas ngurus lah. Kita buat persekutuan doa di tempat itu. Disiapin makan malamnya. Enggak pakai kantong kolektor. Oma tahu sendiri kalau pakai kantong kolektor nggak datang. Oma-oma di sini enggak, amin. Disiapin makanan. Dengar firman, tadinya muka cemberut, stres. Belakangan doa, haleluya, ngangkat tangan semuanya, haleluya, betul? Seneng lagi. Setiap hari Rebo, waduh dandan semua tuh. Tadinya lecek dasteran doang. Dia dandan, cakep gitu. Oh, cakep hari Rebo, apa aja bisa aja. Dandan, ada semangat. Betul? Itu yang saya senang. Dan satu-satu itu sesuai dengan visi pada check out semua. Doa haleluya, udah sukacita. Dengar Pak Jeki, oma ini back home. Coba. Amin. Bayangin kalau nggak sempat transit di dalam pelayanan itu. Penuh dengan kebencian, kepahitan. Mungkin dia udah sakit, udah pengen mati, nggak mati-mati. Karena yang jahat nahan. Tapi begitu sempat pelayanan itu. Check out satu-satu. Berpengaruh sih. Jangan pede di tempat Pak Jeki pada check out. Tapi itu visinya. Tuhan tuh ngawal kita sampai hari tua, Tuhan jaga. Betul? Gak ada tuh. Biaya kita jalan dari Tuhan aja tuh. Makanan kita kasih. Deilah. Dinyek juga. Makanan gak ada yang lain. Gitu katanya. Sampai saya ngomong. Oma, ama, kalau suka bawa. Gak suka tinggal. Habis juga semuanya. Amin. Ya udah selesai. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Kita harus bertumbuh semuanya. Amin. Tapi pertumbuhan itu harus berakar. Pertumbuhan rohani itu harus berakar. Akar tuh ke dalam. Bukan langsung. Berakar itu tuh pertumbuhan rohani. Sampai kamu ketemu dengan dasarnya. Dasarnya adalah love. Dasarnya adalah kasih itu sendiri. Begitu Anda berakar, bertemu dengan kasih, dan dia akan bertumbuh keluar. Haleluya. Amin. Nah setelah Anda bertumbuh, bukan karena pengetahuan. Pengetahuan Anda bisa belajar. Tapi Anda bertumbuh karena pemahaman. Anda paham suamimu? Anda paham istrimu? Amin. Pemahaman berbicara tentang hubungan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Syakara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Sebentar. Kita contoh. Sini. Kau menggenggam tak? Ingat ya. Tuhan tuh pegang kita bukan gini. Salaman kita. Nah, Tuhan tuh bukan pegang kita gini. Coba kamu lepasin. Begitu dia lepas, terlepas. Sekali. Tuhan tuh bukan pegang. Coba kamu lepas. Dia paksa pegang kamu. Dia menyakitimu. Amin. Karena kamu mau melepas. Tapi Tuhan, dia menggenggam tanganku gak gini. Nah,
Amin. Tuhan pegang kamu. Lepas. Jangan terlalu banyak lah. Kemana-mana. Aduh, megang sono, megang sini. Akhirnya salah pegang. Betul? Dan setelah itu tanganmu udah ledes, lecet, kudisan. Baru balik megang Tuhan. Kenapa mesti muter-muter? Izinkan dia menggenggam tanganmu. Haleluya. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdamai. Saudara bangkit berdiri, haleluya. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Anugerah penyertaan-Mu yang ajaib senantiasa di dalam setiap hidup kami. Sekarang kami paham, kami ngerti bahwa Engkau ada di dalam kami. Roh-Mu mengajar setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mempercayai iman-Mu yang ada di dalam kami. Untuk kami terus beriman kepada setiap janji-janji Tuhan. Kami beriman untuk semua yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Kami ngerti sekarang. Kami gak perlu bertanggung jawab atas segala sesuatu. Sebab Engkaulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu bagi kami. Tanggung jawab kami hanya satu. Tanggung jawab kami hanya selalu datang kepadamu. Hanya selalu datang kepadamu. Sebab Engkau sendiri yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan, datanglah. Itulah tanggung jawab kita. Kita harus selalu senantiasa datang kepada Dia. Pertimbangan-pertimbanganmu harus menyelaraskan dengan firman. Sebab engkau gak akan pernah bisa menyangkali dirimu bahwa firman dan roh itu sudah ada di dalam hidup kamu. Sesuatu yang dari luar, ya mungkin dia bisa membuat Anda gak nyaman. Mungkin dia bisa membuat satu gangguan kecil. Tapi dengar baik, dia gak bisa menyentuh kepada jati diri, identitas pribadimu di dalam roh Tuhan itu sendiri. Ada sih yang mengecewakan, tapi gak masuk sampai ke dalam hatimu. Ada sih yang menyebalkan, tapi gak akan sanggup mampu masuk ke dalam hatimu, yang mengganggu damai sejahteramu. Dia hanya di luar-luaran aja. Amin. Inilah hidup yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Dan jadilah kuat, jadilah kuat. Biarlah kesembuhan ilahi menjadi bagian dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami kesehatan ilahi. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menciptakan hal di langit dan bumi, yang mengatur segalanya. Dia Tuhan yang selalu memberkati kamu. Dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya di dalam setiap usaha pekerjaan kamu. Dan Tuhan selalu senantiasa memberkati kamu di dalam segala keadaan. Dan jadilah berkat. Melalui itu biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami doa mengucap. Saudara percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.